Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadhala man syaa'a min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha wa la mithla wa la nidda lah wa la hadda wa la dussata wa la a'dha'a lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa qa'idana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qaili fi muhkami kitabihi hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Saudaraku sekalian, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di setiap bulan Rajab kita selalu diingatkan oleh guru-guru kita, para kiai kita, bahwa pada saat Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat 5 waktu. Begitu istimewanya sholat sampai-sampai Allah mewahyukan perintah sholat di tempat yang istimewa, di suatu tempat di atas langit ketujuh, di atas Sidratil Muntaha, di suatu tempat yang tidak pernah sekalipun dilakukan kufur, syirik, dosa dan maksiat di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta, yaitu sholat asar. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Al-Baqarah 238. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu sholawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad faman jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'inda Allahi ahdun ay yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'inda Allahi ahdun in syaa'a azzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Rawahul Baihaqi al-hadis. Maknanya ada 5 sholat yang Allah wajibkan atas para hamba. Barang siapa melaksanakannya dan tidak melalaikan salah satu darinya dengan tidak memenuhi haknya, maka ia mendapatkan janji dari Allah akan dimasukkan ke surga. Dan barang siapa tidak melaksanakannya, maka ia tidak mendapatkan janji dari Allah tersebut. Jika Allah menghendaki, maka ia menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Saudaraku sekalian, jadi sholat kedudukannya sangatlah agung karena ia adalah amal yang paling utama setelah iman. Barang siapa yang menjaga dan memeliharanya, sungguh ia telah menjaga agamanya. Dan barang siapa yang terhadap sholat ia lalai, maka terhadap selain sholat pastilah ia lebih abai. Begitu agungnya sholat dalam beberapa ayat Al-Quran. Sholat sering disebutkan secara beriringan dengan iman kepada Allah dan Rasulnya. Di antaranya, innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholah wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah 277, yang maknanya sesungguhnya orang-orang yang beriman
mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala yang diberikan Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Saudaraku sekalian, apabila kita perhatikan juga betapa banyak disebutkan dalam Al-Quran secara beriringan antara perbuatan meninggalkan sholat dengan kekufuran. Allah Ta'ala berfirman memberitakan tentang penduduk neraka ketika ditanya, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Al-Muddathir. Yang maknanya, apakah yang memasukkan kalian ke dalam sakor, ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, para ulama ahlus sunnah mengatakan bahwa jika seseorang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya atau melecehkannya, maka ia dihukumi kafir. Dan sedangkan jika ia meninggalkannya karena malas saja, maka ia tidak kafir, tetapi dihukumi fasik atau pelaku dosa besar. Kaum muslimin jamaah Jumat, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, janganlah kita menunda-nunda sholat sampai keluar waktunya. Janganlah kita bermalas-malasan melalaikan sholat. Di dunia ini kita bisa saja menunda jadwal perjalanan atau pekerjaan, sedangkan kematian adalah kepastian yang tidak bisa ditunda atau dibatalkan. Kita selamatkan diri kita sebelum lewat waktunya. Jatah umur kita terbatas, hembusan nafas kita ada penghabisannya, dan kematian bagaikan pedang yang telah terhunus di atas leher kita. Kita tidak tahu kapan maut turun dan menebas batang leher kita. Jika seseorang meninggalkan sholat, tidakkah ia malu kepada Allah yang telah menciptakannya dan menganugerahkan setiap sekian banyak rahmat dan nikmat kepadanya? Saudaraku sekalian, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalus shalawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat." Al-hadis rawahu Muslim. Yang artinya, perumpamaan sholat 5 waktu adalah ibarat sungai yang melimpah airnya, yang mengalir ke arah pintu rumah salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air tersebut setiap hari sebanyak 5 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Rasul amri al-Islam wa umuduhu as-sholah. Induk dari segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Allah telah menjadikan sholat sebagai penyejuk mata dan jiwa, serta pelipur lara bagi mereka yang dirundung kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada kita bahwa ketika beliau sedang mengalami masa-masa sulit dan berat, beliau menghibur diri dengan mendirikan sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis sholah, telah dijadikan kesejukan mata dan jiwaku atau kebahagiaanku pada sholat. Beliau juga terbiasa menyeru, ya Bilal arihna bis sholah. Wahai Bilal, berilah kami kenyamanan dan kedamaian dengan mengerjakan sholat. Sholat menjadi kesenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedamaian kalbunya serta kebahagiaan hatinya. Oleh karenanya, marilah kita jadikan sholat juga sebagai kebahagiaan, kenyamanan, kedamaian hati
kita masing-masing. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan bulan Rajab, bulan peringatan mukjizat Isra dan Mi'raj, sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Sholat yang berkualitas adalah sholat yang sah dan diterima oleh Allah Ta'ala. Sholat seseorang dikatakan sah apabila telah memenuhi seluruh syarat sah dan rukunnya, serta menjauhi semua hal yang dapat membatalkannya. Namun demikian hadirin sekalian, sholat yang sah belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Abdullah ibni Husain menjelaskan dalam kitab Sulamut Taufik bahwa supaya sholat kita diterima oleh Allah, selain kita harus memenuhi syarat sah dan rukunnya, kita juga harus memenuhi syarat-syarat diterimanya sholat, yaitu berniat ikhlas karena mengharap ridho Allah semata. Makanan dan minuman yang ada di perut kita sewaktu sholat haruslah halal. Pakaian yang kita kenakan pada saat sholat harus halal. Tempat yang kita gunakan sholat harus halal. Sholat yang kita lakukan harus disertai dengan kekhusyukan. Walaupun hanya sebentar, semakin lama kadar kekhusyukan kita dalam sholat, maka semakin besar pahala yang kita dapat dari Allah Ta'ala. Tidak ujub dengan sholat yang dilakukan. Ujub artinya apabila seorang melihat bahwa kemampuannya menjalankan ibadah adalah keistimewaan dirinya, dan ia lalai untuk mengingat bahwa hal itu sejatinya adalah karunia dari Allah Ta'ala semata. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, khusyuk adalah menghadirkan dalam hati rasa takut kepada Allah disertai rasa cinta dan pengagungan kepadanya. Khusyuk dalam sholat adalah perbuatan hati yang bisa diraih dan dilakukan dengan beberapa sebab dan cara. Di antaranya adalah memperbanyak mengingat kematian. Ketika kita akan memulai sholat, kita berucap dalam hati, mungkin ini adalah sholat terakhirku. Setelahnya mungkin aku tidak akan merasakan kehidupan lagi di dunia ini. Di antara sebab dan cara untuk menghadirkan khusyuk dalam sholat juga adalah dengan merenungkan dan menghayati makna yang terkandung dalam bacaan-bacaan sholat. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Ali ibni Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu cicit baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan cucu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, saking khusyuknya beliau dalam menjalankan sholat, sampai-sampai suatu ketika rumah beliau terbakar pada saat beliau mendirikan sholat. Orang-orang berteriak memanggilnya, api wahai Ali, api wahai Ali. Namun beliau tetap kokoh, tak tergoyahkan dalam sholatnya. Pada waktu selesai sholat, beliau mengatakan, pikiranku disibukkan dengan api akhirat daripada api kalian. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pada bulan Rajab ini kita senantiasa diberi kekuatan, kemudahan dan kemampuan untuk memperbanyak kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.